Wanita itu dan suaminya sedang tertidur lelap di tengah malam. Namun diam-diam sepupunya menyelinap masuk ke kamar mereka. Dia mengorek tempat sampah dan menemukan kondom bekas milik pasangan itu. Lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong plastik. Karena dia sangat iri. Kakak sepupunya tidak hanya cantik, tapi juga menikah dengan pria kaya. Tinggal di rumah mewah dan naik mobil mahal setiap hari. Sementara dia sendiri hanya bisa bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Demi membalas dendam, dia berniat mencuri kondom bekas itu dan hamil dengan sperma sang suami. Agar bisa menyingkirkan kakak sepupunya dan mengambil alih keluarga itu. Namun dia tidak tahu. Wanita itu sebenarnya sudah terbangun dan membuka matanya. Ternyata dia adalah wanita yang telah berinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Dia pernah menampung sepupunya yang datang dari desa. Tak disangka 10 bulan kemudian, sepupunya malah membawa seorang bayi dan menuduh suaminya telah memperkosanya. Karena bukti terlalu kuat, suaminya dipenjara selama 10 tahun. Meski wanita itu tidak bisa menerima kenyataan tersebut, dia tetap percaya bahwa suaminya tidak mungkin berbuat seperti itu. Dia mencoba menyelidiki dan mencari bukti di kamar sepupunya. Namun malah dibunuh oleh sepupunya dan ibu sepupunya sendiri. Semua harta kekayaan pasangan itu pun jatuh ke tangan mereka. Mungkin karena langit iba atas nasibnya. Dia kembali ke malam saat sepupunya mencuri kondom itu. Kali ini, dia tidak akan membiarkan semuanya terulang. Dia sudah bersiap untuk membalas dendam atas kehidupan sebelumnya. Keesokan paginya, dia lebih dulu datang ke rumah sakit tempat sepupunya dulu melakukan program hamil. Dan diam-diam menukar kondom yang dibawa oleh ibu dan anak itu. Tanpa curiga, keduanya masih penuh semangat dan impian menjadi menantu keluarga kaya. Setelah operasi selesai, mereka langsung datang ke rumah wanita itu. Dengan sombong mengumumkan bahwa sepupunya telah hamil anak sang suami. Padahal semua itu adalah jebakan yang sudah disiapkan wanita itu. Mengingat bagaimana mereka merampas segalanya di masa lalu, wanita itu tidak langsung mengungkap kebenaran, melainkan berpura-pura terkejut dan bahagia. Lalu dengan wajah penuh senyum, dia mengatakan telah mendaftarkan mereka ke pusat perawatan pasca melahirkan paling mewah. Ibu dan anak itu sangat senang mendengarnya. Namun saat sampai di tempat, staf datang dan meminta mereka membayar sendiri. Mereka langsung terdiam, baru sadar telah ditipu. Tapi demi masa depan dan harapan mendapatkan harta, sepupunya menahan amarah dan membayar semuanya. 10 bulan kemudian, sepupunya melahirkan bayi, lalu mulai mengusir wanita itu dari kamar utama. Keributan pun menarik perhatian sang suami. Begitu melihat pria itu datang, sepupunya langsung menyuruh bayi itu memanggilnya ayah. Pria itu terkejut dan langsung menyatakan tidak punya hubungan dengan sepupunya. Lalu dengan tegas menyatakan cintanya hanya untuk istrinya. Sepupunya mulai menangis dan menjelaskan asal-usul bayi itu. Namun pria itu tahu betul. Malam itu meskipun dia mabuk, tidak terjadi apa-apa. Melihat dua orang itu tidak mengakui, sepupunya mengeluarkan foto yang telah disiapkan sebagai bukti. Lalu mulai menangis dan menuduh di depan umum. Wanita itu hanya diam. Diam-diam mendekati bayi dan mencabut sehelai rambutnya. Dia berencana membawa rambut itu untuk tes DNA. Karena dia tahu hanya bukti nyata yang bisa menghancurkan kebohongan sepupunya. Melihat tingkah mereka yang makin tidak masuk akal, wanita itu pun sudah tidak bisa menahan diri lagi. Langsung menyuruh staf rumah menyeret ibu dan anak itu keluar. Lalu segera pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Namun semua ini baru permulaan. Sepupunya berdiri di gerbang kompleks perumahan, berteriak memfitnah bahwa dia dipaksa hamil dan diusir dari rumah. Orang-orang yang lewat langsung terpancing emosi, beramai-ramai masuk ke rumah wanita itu, dan mulai menghina serta memaki suaminya. Pria itu tak habis pikir, sepupunya ternyata sejahat ini. Sepupunya bahkan mengancam, jika pria itu tidak menceraikan istrinya dan menikahinya, dia akan menggugat ke pengadilan. Keluarga miskin yang iri dengan kekayaan pria itu pun ikut menggila, bahkan mulai menjarah barang-barang dari rumah. Namun di saat genting itu, wanita itu akhirnya pulang tepat waktu.